أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu bersama-sama di Masjid Al-Islam ini tanpa suatu halangan apapun. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada uswah hasanah kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau sampai di hari kebangkitan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram, dari kitab Salat karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Selapanan kemarin itu sudah sama Pak Manto, terakhir sudah sampai hadis ke 219 ya, 219. Nah, ini hadis terakhir di bab adzan, membahas tentang doa adzan. Allahumma rabb hati tauhid tamah sampai selesai. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang baru, yaitu mengenai syarat-syarat sholat. Nah, ini dimulai dari hadis, nanti ada hadis 220 sampai hadis berapa? Syarat itu banyak, 241 ya. Jadi ada sekitar 22 hadis tentang syarat-syarat sholat. Nah, apa itu syarat? Ya, yang dimaksud dengan syarat itu apa? Maka para ulama menjelaskan syarat itu adalah sesuatu yang bergantung pada keadaan dia. Kalau tidak ada syarat, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Tapi kalau syaratnya ada, maka belum tentu sesuatu itu ada. Misalkan kalau A itu syarat dari B, maka kalau A tidak ada, B-nya tidak akan ada. Tapi kalau A-nya ada, B-nya itu belum tentu ada. Contohnya misalkan salah satu syarat sholat, syarat sah sholat itu adalah bersuci, berwudu. Itu salah satu syarat dari sholat. Nah, kalau tidak berwudu, maka tidak boleh sholat. Karena ketika wudu menjadi syarat sholat, maka kalau tidak ada wudu, maka tidak ada sholat. Ketika orang itu belum berwudu, berarti belum boleh sholat. Tapi kalau sudah wudu, sudah punya wudu, sudah ada syaratnya, belum tentu sudah bisa sholat. Kenapa? Karena mungkin ada syarat yang belum terpenuhi. Karena kan syarat sholat kan tidak hanya wudu, ada menghadap kiblat, menutup aurat, dan yang lainnya. Maka para ulama itu membedakan. Nah, ini yang perlu dibedakan antara rukun dan syarat. Nah, ini kadang-kadang orang itu masih rancu. Apa sih rukun? Apa itu syarat? Maka bedanya apa? Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu dilakukan. Jadi kalau syarat itu di luar ibadah. Jadi sebelum ibadah itu sudah harus ada. Contoh, sholat tadi syaratnya apa? Wudu. Maka wudu itu sudah harus selesai wudu sebelum
sholat. Nggak boleh kok di tengah-tengah sholat kemudian wudhu, sholatnya lanjut lagi, nggak boleh seperti itu. Atau misalkan menutup aurat, nggak boleh kok sebelum sholat belum pakai sarung, kemudian di tengah sholat sarungnya baru dipakai. Nah, seperti ini tidak boleh. Yang namanya syarat tadi yang harus dipenuhi sebelum perbuatan tersebut. Jadi di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun, nah kalau rukun itu adalah tata cara, urutan dari ibadah tersebut. Jadi di dalam ibadah tersebut, perbuatan yang ada di dalam. Contohnya, kalau sholat itu apa perbuatannya? Apa rukunnya, tata cara dalam sholat tersebut? Dari takbir, ada Al-Fatihah, kemudian kalau surat itu bukan rukun nggih, sunah nek surat niku nggih. Sujud nggih, takbir sujud, i'tidal, kemudian ruku', i'tidal, sujud dan seterusnya. Nah, itu namanya rukun. Jadi harus dibedakan nggih, mana itu rukun, mana itu syarat. Nah, kenapa kok ini penting? Supaya nanti ketika selanjutnya kan mesti dipakai nggih. Wah, ini syarat sholat ini, rukun sholat itu ini. Jadi kita paham dulu yang dimaksud dengan syarat itu apa sih? Yang dimaksud dengan rukun itu apa sih? Jadi biar nanti nggak bingung ke depannya. Nah, kemudian dalam pembahasan syarat sholat ini, monggo Pak, kula sampun iki. Nah, dalam pembahasan syarat sah sholat ini, kan ada 20 hadis, itu dapat dibagi menjadi 4 syarat. Jadi yang dibahas oleh Ibnu Hajar dalam subbab syarat sah sholat ini ada 4 syarat. Syaratnya apa saja? Yaitu suci dari hadas, ya bersuci, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat dan menjauhi najis. Nah, kemudian ada untuk yang syarat-syarat lain seperti mengetahui waktu, itu sudah dijelaskan di hadis yang sebelumnya. Ketika sudah ada masuk waktunya, sudah adzan berkumandang, nah itu kan sudah dibahas di bab sebelumnya. Untuk yang bab ini itu fokus kepada 4 bab tadi, mengenai suci dari hadas, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat dan menjauhi atau bersih dari najis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hadis yang nomor 220. Moga bisa dibaca bersama-sama. An Ali ibnu Thalib, dari Ali bin Thalib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, radhiyallahu anhu itu Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fasa ahadukum, barang siapa di antara kalian yang kentut, fasa itu artinya kentut nggih. Fis sholah, di dalam sholat, fal yansorif, hendaklah ia membatalkan sholat, wal yatawaddo, kemudian dia berwudu, wal yu'idis sholah, kemudian dia mengulangi sholatnya. Rawahul khamusah, diriwayatkan oleh 5 imam. Wasahyahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahwa di antara salah satu syarat sholat adalah harus bersuci. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di sini dijelaskan kalau kentut itu harus mengulang sholatnya, harus dibatalkan sholatnya, kemudian mengulang berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalus shalah ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Jadi Allah itu tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Jadi kalau kita masih hadas, masih belum suci, maka belum boleh sholat, tidak boleh sholat. Kalau sholat, itu sholatnya tidak diterima.
Dan hadas itu apa? Disebut dengan hadas ketika ada yang keluar dari dua jalur, ya, yaitu tadi jalur depan, ya, kandung kemih atau kemaluan, dan jalur dubur, okay. Kubul dan dubur. Ketika ada yang keluar dari itu, apa saja yang keluar, maka disebut dengan hadas. Ya, ada yang hadas kecil seperti kencing, buang air besar, kentut. Ada yang hadas besar seperti mani atau haid atau istihadah, ya. Nah, itu hadas yang besar. Nah, maka sebelum hadas ini bersih harus disucikan dulu. Nah, dengan apa? Ya, kemarin sudah dijelaskan di bab thaharah, nggih. Kalau hadas kecil dengan wudu, kalau hadas besar dengan mandi besar. Nah, kalau tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Ini jadi sebelum sholat, salah satu syaratnya adalah bersuci, suci dari hadas, bersih dari hadas. Kemudian faedah kedua, kentut itu membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Nah, ini sepakat perkara yang disepakati oleh para ulama. Bahwa kalau kita itu kentut, itu berarti salah satu yang membatalkan wudhu. Karena kan kentut keluar dari dubur, dan apapun yang keluar dari dubur atau kubul itu semuanya membatalkan wudhu. Ya, tadi termasuk kentut, kencing, kemudian tadi ya mani, madhi, dan yang lainnya. Maka semua ini membatalkan wudhu. Nah, ketika membatalkan wudhu, otomatis juga membatalkan sholat. Karena kan syarat sah sholat itu wudhu. Berarti ketika wudhunya batal, otomatis sholatnya juga batal. Dan kalau wudhunya batal, itu berarti harus mengulangi dari awal. Tidak boleh kok batal. Wah, Ustaz, ini kan saya tinggal 1 rakaat, tak wudhu kemudian melanjutkan 1 rakaat saja. Nah, seperti itu tidak boleh. Ya, kalau batal diulang dari rakaat pertama. Kemudian faedah selanjutnya bahwa ketika orang berhadas, ya, orang sholat kemudian berhadas, kemudian dia tetap melanjutkan sholatnya, maka sholatnya itu tidak diterima. Dan siapa yang tetap melanjutkan sholat saat berhadas di tengah sholat, itu dikatakan sebagai istihza, yaitu menghinakan agama, bermain-main dengan syariat. Kok orang dia kentut di tengah sholat, kemudian gak mau wudhu karena entah males, entah tinggal rakaat terakhir, maka dia telah menjelek-jelekkan agama, telah menghinakan agama. Dan ini hukumnya dosa besar. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang sholat tanpa bersuci dan menganggapnya keadaan tersebut itu halal, itu boleh, maka telah keluar dari agama Islam. Perhatikan. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Sedangkan kalau dia itu tidak menganggapnya halal, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang berat. Jadi kalau dalam Islam, hukum orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu lebih berat dibandingkan pelakunya tersebut. Misalkan ada orang yang menghalalkan zina, membolehkan zina. Walaupun dia tidak zina, tapi tetap dosanya itu lebih besar dibandingkan orang yang zina tapi masih menganggap zina itu haram. Ada orang yang membolehkan tidak berjilbab, walaupun dia berjilbab, dia pakai jilbab, atau dia kalau laki-laki ya, laki-laki kan nggak butuh jilbab ya, laki-laki yang menutup aurat, tapi dia mengatakan bahwa jilbab itu
tidak wajib, boleh tidak pakai jilbab, maka dosanya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak pakai jilbab tapi masih menganggap jilbab itu wajib. Kenapa? Karena yang satu itu dosanya yang maksiat, hitungannya maksiat melanggar perintah Allah. Sedangkan yang pertama tadi itu hitungannya mengubah perintah Allah. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kan kalau ini ketika diingatkan tidak mau bertobat, bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Ketika sudah tahu jelas-jelas tahu bahwa itu halal, kemudian tetap mengatakan itu haram, atau kebalikannya, sudah tahu bahwa ini jelas-jelas haram, tapi masih mengatakan itu halal, itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Nah, intinya bahwa semua hadis itu menunjukkan bahwa keluar angin saat kentut itu membatalkan wudhu, ya. Dan wajib untuk mengulang sholatnya, tidak boleh dilanjutkan, harus berwudhu lagi kemudian mengulang dari awal. Nah, tapi para ulama itu berbeda pendapat mengenai najis yang bukan keluar dari dua lubang, bukan keluar dari dubur atau kubul. Misalkan apa? Mimisan misalkan, keluar darah. Ya, misalnya ketika sholat tiba-tiba mimisan agak deres gitu nggih. Atau di sini itu madi nggih. Madi itu kayak lendir yang keluar dari kemaluan karena syahwat. Nah, ini bukan mani ya, beda ya. Kalau mani itu kan yang karena sudah ejakulasi ya. Ini madi itu belum sebelumnya mani. Kemudian misalnya mimisan atau muntah, ya misalnya karena mual, muntah itu kan najis ya. Nah, muntah itu kan najis dan harus dibersihkan. Darah juga najis. Nah, misalkan kalau keluar seperti itu, apakah ini membatalkan sholat atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad, nah ini kalau kita pakai mazhab Syafi'i nggih, bahwa kalau najis yang keluar dari selain dua jalan itu tidak membatalkan wudhu, jadi sholatnya tidak batal. Misalkan tadi ada lecet keluar darah, bajunya kena darah, atau misalkan ketika tiba-tiba sholat muntah, ya, maka itu tidak sampai membatalkan wudhu, boleh tetap melanjutkan sholat. Tapi Ibnu Taimiyah menambahkan lebih baik ya menganjurkan untuk tetap berwudu. Tapi ini lebih ke sunnah, tidak sampai wajib. Untuk amannya ya dibersihkan dulu, darahnya dibersihkan, muntahnya dibersihkan, wudu lagi, kemudian baru lanjut sholat. Itu lebih baik, yang lebih utama. Tapi kalau tidak ya monggo tidak apa-apa. Karena kalau secara dalil itu tidak membatalkan sholat, sebagaimana dalam sebuah hadis. Jadi yang menceritakan salah seorang sahabat namanya Abbad bin Bushr. Jadi ketika dalam perang itu terkena panah dan keluar darah yang banyak. Itu ketika sholat. Ya, ketika sholat itu kan sholat ketika di dalam medan perang ada panah nyasar, kemudian terkena badannya sampai keluar darah, tapi dia tetap melanjutkan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa keluar darah itu tidak sampai membatalkan sholat. Itu kalau di tengah-tengah sholat ya Bu. Tapi kalau sebelum sholat ada keluar darah, ya harus dibersihkan dulu, tidak boleh dibiarkan. Karena kan darah hitungannya najis, dan kalau sholat itu kan tidak boleh dengan najis. Nah, tapi kalau misalnya tadi keluarnya pas sholat, misalkan mimisannya agak deres, ya mau kalau misalnya bawa sapu tangan, ya bisa disumbat pakai sapu tangan atau dengan tisu, kemudian tetap melanjutkan sholatnya, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya mau wudhu lagi, jadi membatalkan sholat, ke kamar mandi untuk menghentikan darahnya, berwudhu lagi, kemudian mengulangi sholatnya, itu lebih baik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah itu untuk hadis yang pertama nih, bagaimana bahwa salah satu syarat sholat tadi adalah suci dari hadas, yaitu hadas yang keluar dari kubul dan dubur.
Dan ketika hadas ini keluar, yang termasuk yang disebutkan dalam hadis ini adalah kentut, maka sholatnya itu batal, ya wudunya batal, sholatnya batal, dan harus diulangi dari awal. Kalau tetap melanjutkan, itu dosa. Nah, hadis selanjutnya nomor 221. Ini sudah mulai membahas mengenai syarat yang nomor 2, yaitu menutup aurat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yaqbalullahu, Allah itu tidak menerima sholatnya haidin. Haidin itu wanita yang sudah haid, berarti maksudnya wanita yang sudah balik, illa bihimar, sampai ia mengenakan kerudung. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 imam, illa Nasai, kecuali Nasai, wa sahihahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika wanita itu sudah mengalami haid, berarti sudah balik, itu ketika sholat wajib menutup kepalanya. Jadi sudah harus tertutup sampai rambutnya, lehernya itu tertutup semua. Tidak boleh dinampakkan. Itu kalau sudah balik ya. Kalau sudah balik. Nah, tapi kalau misalkan kok ada darurat ya. Jadi misalkan kok pas sholat, kadang-kadang kan rukuhnya kegeser-geser ya Bu ya. Pas sujud rodok kegeser, pas bangkit kan keseret, jadi kan ada sedikit rambut yang keluar, ya sehelai 2 helai gitu sedikit, maka itu masih dimaafkan. Karena kan itu terjadi di tengah sholat dan bukan karena sengaja. Dan kan kita tidak sadar kalau sholat ketika sholat kok rambutnya ada yang keluar. Nah, kok sadarnya ketika sudah sholat, maka insya Allah sholatnya masih sah, tidak batal dan tidak berdosa. Nah, yang nggak boleh kok kalau sudah dari awal, wah saya pengen rambutnya baru disemir, pengen pamer rambut. Nah, seperti itu yang tidak boleh. Kalau rambutnya masih terbuka dan tidak sengaja menampakkan rambut, maka sholatnya tidak sah, sholatnya batal dan harus diulangi dari awal. Nah, kemudian ketika di sini disebutkan bahwa yang wajib pakai kerudung adalah yang sudah balik, berarti kalau wanita yang belum balik, anak-anak perempuan itu boleh sholat tidak pakai mukena. Boleh sholatnya pakai kaos pendek, pakai celana pendek. Ya kalau anak kecil kan kadang-kadang pakai gitu Bu. Sholatnya masih diterima, tidak masalah. Karena kan kalau aurat anak perempuan itu lebih ringan dibandingkan perempuan dewasa. Nah, kemudian wanita itu diperintahkan untuk membuka wajahnya saat sholat. Ijma ulama mengatakan seperti itu. Tidak boleh pakai cadar ketika sholat. Kecuali, nah ada kecualinya, kalau misalkan sholatnya di tempat terbuka sehingga tidak ada hijabing ya Pak. Kan ada masjid yang seperti itu, misalnya hijabnya lagi dicuci, atau misalnya sholat di lapangan sehingga terlihat oleh laki-laki asing, maka seperti itu boleh pakai cadar. Kalau di tempat terbuka tadi di lapangan atau di halaman atau pas memang tidak ada hijab, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya di tempat tertutup, tadi di jamaah wanita atau misalkan di dalam rumah, maka wajib menampakkan wajah, tidak boleh tertutup. Dan aurat wanita yang harus ditutupi ketika sholat itu seluruh
tubuh kecuali tadi telapak muka dan telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi kalau wanita yang boleh nampak hanya tangan sampai sini saja, nggih. Kalau laki-laki mah terserah, mau di sini boleh, di sini boleh. Pakai kaos panjang boleh, pakai kaos pendek boleh. Kalau pakai singlet boleh, bener Pak. Nek singlet yang model menampakkan pundak itu nggak boleh, nggih. Nanti kita bahas di hadis setelah ini ada bagaimana harus ketika sholat itu harus memakai pakaian yang menutupi pundak. Jadi kalau misalnya kaos yang singlet nggak boleh. Tapi kalau yang kaos oblong, yang kaos dalam yang ada lengannya itu masih boleh. Nah, cuma kan kurang sopan mawon nggih. Apalagi kalau sholatnya di jamaah di masjid, nah itu kan kurang sopan. Nek di rumah nggih, monggo di rumah, nggak ada yang lihat. Nah, tapi kalau perempuan tadi semuanya ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Termasuk telapak kaki, nggih. Jadi telapak kaki wanita itu termasuk aurat. Maka nenek badai sholat, rukuhnya itu harus langsrah. Jadi nutupi semua kaki. Nah, beda sama laki-laki, nggih. Nek laki-laki itu kan harus di atas, tidak boleh di bawah mata kaki, nggih. Harus di atas mata kaki. Tapi kalau perempuan itu benar-benar harus di bawah, tidak boleh terlihat kakinya. Nah, Ustaz, kalau pakai kaos kaki bagaimana? Pakai kaos kaki tetap tidak boleh. Maksudnya ketika sholat, nggih. Maksudnya pakai kaos kaki saja dan kakinya masih terlihat itu tidak boleh. Kenapa? Kita ngerti kenapa, Bu? Karena kaos kaki itu masih menampakkan lekuk tubuh. Nah, misalnya kaos kaki boleh dong pakai legging sampai atas, terus yang roknya sampai dengkul tok. Ini analoginya kaos kaki boleh kan seperti itu, nggih. Nah, tapi kan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau pas sholat benar-benar harus tertutup semuanya. Nek misalnya pas di luar ya insya Allah masih ada keringanan, nggih, pakai kaos kaki itu masih diberi keringanan. Tapi kalau pas sholat benar-benar mukenanya, roknya atau sarungnya itu diturunkan sampai bawah. Ustaz, ini kok nggak ada roknya kurang panjang, cari tambahan, cari sarung, cari mukena yang lain. Nggak ada lagi, cari kain atau tas atau apa sajadah itu diikatkan ke kaki itu boleh. Poin apa saja yang penting untuk menutup kaki. Jadi tidak boleh terlihat bentuk kakinya karena itu termasuk aurat. Dan ini sudah kesepakatan jumhur ulama gitu, bahwa memang namanya telapak kaki atau kaki itu tidak boleh nampak. Nek laki-laki nggih monggo, harus nampak malahan nggih kaki. Nek laki-laki malah tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan namanya isbal. Dan nggak boleh nggih kalau isbal dalam sholat itu dilarang. Selanjutnya, nah itu kan tadi aurat untuk pakaian sholat untuk perempuan, nggih. Jadi tadi menutup aurat, menutup seluruh tubuh, hanya dari rambut sampai kaki, hanya menampakkan muka dan telapak tangan. Tidak boleh terlihat tangannya, tidak boleh terlihat kakinya. Walaupun pakai sarung tangan yang sampai atas itu, ataupun pakai kaos kaki sampai betis itu tetap tidak boleh. Ya kalau misalkan mukenanya kurang panjang, cari tambahan, pakai sajadah, pakai sarung, kan segala kain yang bisa didapati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke hadis nomor 222. Nah, ini pakaian untuk laki-laki. Sudah membahas pakaian sholat untuk laki-laki. Wa an Jabir, dari Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bersabda kepadanya, yaitu kepada Jabir, in kana thawbu, apabila kainmu itu wasi'an, lebar, faltahif bihi, maka berselimutlah
dengannya, yakni fis shalah, yakni di dalam salat. Wali muslimin, dan di riwayat Muslim, fakhalifu baina tarafaihi, maka selempangkanlah di antara dua ujungnya. Wa in kana dayiqan, dan jika kain itu sempit, fattaziru biha, maka bersarunglah dengannya. Muttafaqun alaihi. Kemudian di hadis yang bawahnya juga, walahuma min hadis Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, la yusalli ahadukum, janganlah seorang di antara kamu sholat fisaubi, memakai selembar kain, laisa ala atikihi min husyai, yang sebagian dari kain itu tidak dapat ditaruh di atas bahunya. Maka makna dari hadis ini apa? Yang pertama, bahwa di sini dikatakan saub, ya. Maka saub di sini itu adalah kain atau baju yang digunakan untuk sholat. Biasanya untuk sarungan, ya, kain biasa. Nah, beda dengan potongan atas atau rida, itu biasa disebut dengan rida, itu baju gamis, ya, atau kemeja. Kemudian di sini disebut faltahif bihi, atau selimutilah, ya, berselimutlah dengannya. Maksudnya apa? Berarti kain itu digunakan sebagai kain bawah dan kain atas, jadi menutupi bagian bawah dan atas tubuh. Maka di sini perintahnya bahwa kalau mau sholat, ya ditutupi semuanya, baik atas atau bawah. Jadi kalau misalnya kainnya cuma satu, kayak dililit gitu, ya, Bu, ya. Jadi bawahnya ditutup, atasnya ditutup, bawahnya juga ditutup. Jadi ini perintah bahwa ketika sholat itu semua atas bawah harus pakai pakaian, tidak boleh tidak. Kecuali kalau memang itu kainnya sempit, artinya tidak ada kain lagi darurat. Misalnya, ya ini insya Allah kalau sekarang kayaknya nggak mungkin, ya, Bu, nggak ada, sudah tidak mungkin terjadi, ya. Soalnya kayak semiskin-miskinnya orang itu tetap punya baju, kayak, Pak, ya. Nggak ada orang miskin, sefakir-fakirnya orang itu nggak ada orang fakir yang sampai tidak punya baju. Beda zaman dulu, Pak. Zaman dulu itu ada sahabat, ya. Itu baju itu cuma punya dua potong. Jadi ketika baju itu dicuci, tidak ada gantinya, sehingga kalau mau keluar itu harus nunggu bajunya kering. Jadi setelah kering baru dipakai. Itu saking nggak ada baju. Nah, kalau misalnya keadaan seperti ini, darurat, tidak ada yang lain, potongan baju yang lain, maka ya boleh menutupi yang bawah saja, yaitu ya dari pusar sampai lutut. Itu kalau sudah mendesak, saking mendesaknya. Tapi kalau ada pakaiannya, harus ditutupi atas dan bawah. Kemudian untuk laki-laki, maka untuk yang bawah itu batasnya lutut, ya, lutut sampai pusar, itu untuk aurat bawah. Sedangkan kalau aurat atas itu dari pundak. Jadi pundak itu harus tertutup. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis kedua tadi, ya, hadis yang nomor 223, ya, maaf, bahwa janganlah sholat kecuali kain itu bisa sampai menutupi pundaknya. Artinya kalau dalam sholat harus menutup pundak. Kecuali tadi ada darurat, ada tidak masalah, ya, sehingga tidak ada kain, maka kalau yang pertama ditutupi dulu, itu yang penting bawahnya dulu. Dari pusar sampai lutut itu yang wajib, yang benar-benar wajib, ya, yang benar-benar harus. Nah, kalau ini sepakat, semua ulama sepakat bahwa kalau yang aurat bawah dari pusar sampai lutut itu harus ditutupi. Makanya nggak boleh kok kalau misalnya sholat masih kelihatan
pahanya. Nah ini kadang-kadang, ini mohon maaf ya bapak-bapak yang pakai sarung. Nah kalau pakai sarungnya itu tidak pakai daleman, nah kemudian ketika rukuknya itu mekangkang, ya tidak di kakinya itu melebar seperti ini, tidak dirapatkan. Nah itu biasanya dari belakang bisa melihat bisa terlihat pahanya, ya putih-putih daleman pahanya. Apa namanya? Nah, rupune ketawis seperti itu, maka kalau seperti itu tidak boleh, bisa batal sholatnya. Maka kalau memakai sarung tadi benar-benar harus rapat, dan ketika sujud tadi kakinya diperhatikan supaya jangan sampai pahanya terlihat. Nah kemudian pusar itu juga termasuk, makanya kalau ada orang yang sholat kemudian kok pakai sarung, biasanya kan kalau sarung itu makainya di bawah perut, Bapak-bapak. Biasanya kan ikatnya di bawah perut, sedangkan kan kalau di bawah perut pusarnya itu masih terlihat. Berarti kalau cuma pakai sarung tok itu belum menutupi aurat. Berarti kalau kok orang sholat pakai sarung tok masih terlihat pusarnya, itu masih belum sah sholatnya, karena auratnya masih terbuka. Jadi disebutkan aurat itu dari pusar sampai lutut, bukan di antara pusar dan lutut. Jadi pusar dan lutut itu masih terhitung aurat. Kemudian kalau hukum menutup pundak bagi para laki-laki itu ada perbedaan di antara ulama. Ada yang berpendapat wajib jika mampu, sebagaimana pendapat Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Imam Bukhari. Namun Imam Ahmad tidak menyarankan menutup pundak untuk sholat sunnah, karena sifat sholat sunnah itu dibangun di atas keringanan. Oleh karena itu, dalam sholat sunnah masih boleh meninggalkan rukun berdiri saat sholat dan meninggalkan syarat menghadap kiblat saat safar. Nih, kalau Imam Ahmad, nah ini yang diambil oleh Imam Bukhari, itu mengatakan wajib menutup pundak. Jadi harus pakai baju yang menutup pundak kecuali sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah itu lebih ringan, ya Bapak Ibu. Ada beberapa rukun sholat yang boleh ditinggalkan dalam sholat sunnah. Misalkan apa? Berdiri. Jadi sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Walaupun kita masih sehat, misalkan karena lagi males, kok kayaknya lagi pegel, lagi capek, boleh sholat sunnah sambil duduk, dan itu tidak batal. Beda sama wajib, kalau wajib harus berdiri, selama masih kuat berdiri harus berdiri, mau capek, mau pegel, mau males, mau apapun tetap harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh, mau duduk, mau duduk walaupun tidak ada alasan apapun, mau duduk tetap boleh. Sama seperti ini. Jadi kalau sholat wajib, kalau ini Imam Ahmad itu harus menutup pundak, tapi kalau sholat sunnah boleh dibuka pundaknya. Tapi kalau pendapat jumhur ulama itu tidak wajib kedua pundak dalam sholat, hanya disunahkan, dan yang wajib itu menutup aurat yang wajib, yaitu pusar sampai siku, pusar sampai lutut, pusar sampai lutut. Nah ini yang wajib ditutup, dan ini pendapat diambil oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Alasannya apa? Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ini tadi yang hadis pertama, bahwa boleh, kata Rasulullah, kalau memang kainnya sedikit, boleh sholat hanya menutup yang bawah saja. Tapi walaupun boleh, bukan berarti harus dikerjakan, Kadang-kadang kita seperti itu, ini kan boleh. Ya memang boleh, tapi kan lebih baik mengambil yang utama. Yang utama apa tadi? Memakai pakaian yang lengkap ketika sholat. Apalagi kan kita sholat itu kan menghadap Allah. Ya, bagi sholatnya di masjid, kita menjadi tamu di rumah
Allah. Kita saja kalau mau menghadap Pak Lurah, nek kinten-kinten badhe teng Pak Kepala Desa ngagem singlet sopan mboten, Pak? Diseneni mboten, Pak? Pantes mboten nggih nek menghadap Pak Kades ngagem singlet. Kan mboten pantes nggih. Lah ini kok mau menghadap Allah memakai pakaian seadanya saja, ada pakai singlet atau pakai kaos pasukan berani mati sing dagadu nika nggih, kan enten nggih. Sing tulisannya macam-macam. Ada sing gambarnya rasta daun ganja itu, ya Allah. Saya pernah lupa masuk apa namanya ketika